guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teguh Gumilar Channel. Mantap. Alright. Awal muasalnya warga band itu kan dulu dari Pangersa Band ya. Oh iya. Pangersa Band. Personilnya salah satunya adalah Pak Teguh ini keyboardisnya gitu. Siap. Tapi kalau ngeliat biodatanya nggak ada pemain keyboardis tuh, nggak ada. Adanya pemain gitar semua gitu. Jadi tanya semua tuh fans warga band itu nanya, itu teh pemain gitaris atau pemain keyboard cina gitu. Cadangan cina gitu. Supporter mas aja mas. Gimana job? Gitu. Gitu loh. Alhamdulillah waktu itu kita bikin satu grup band bernama Pangersa Band. Alhamdulillah kita bekerja sama dalam satu single bersama Selo Sakti Record sama Kang Dani sama Bu Rita gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Setelah kontraknya habis gitu, nah kita sempat bergabung sama Positive Art gitu ya, pimpinan Om Jan gitu. Ya dia udahlah, manajemen artis yang keren lah gitulah. Di bawah naungan dia juga ada beberapa masukan yang memang kita berarti gitu. Menelurkan satu single lagi yang berjudul Lagi-lagi ya, karya dari Ryu gitu. Gitaris handal. Setelah Cimide. itu Terus? nah kita izin tuh sama Om Yan sama Om Jan, kita mau merantau dulu katanya. Akhirnya Om saya mau merantau, emang mau kemana katanya gitu. Iya, akhirnya setelah itu selesai, anak-anak mau pengen ganti casing. Wah, kita ganti nama aja gitu. Oke, kita beli nama. Nah, dikasihlah di ketinggian dataran yang tinggi dengan cuaca yang begitu ekstrim, kita membuat materi, terjadilah band Warga Band. Iya, itu gitu. ceritanya. Jadi memang lagu-lagu yang Warga Band keren-keren lah gitu. Sip, mantap mas. Terus gimana mas sampai saat ini mas, kesan-kesan ataupun yang pernah dilakukan sama Mas Is? Alhamdulillah selama saya bersama Warga Band ya, terutama kedekatan secara personal ya, kekeluargaan gitu. Karena aku melihat di Warga Band sendiri kan apa ya, tidak hanya untuk ngeband aja gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan gitu. Untuk semua personil ataupun kru yang membantu semua Warga Band. Tidak boleh mabuk, maaf ya gitu. Kita tidak mengenal itu gitu. Terus hal-hal yang berbau obat-obatan gitu enggak lah gitu. Terus kita juga memang intinya menjaga sikap aja sih ya mas, ya. sikap itu. Terus kita juga tidak mau ngambil job-job yang di tempat-tempat yang maaf gitu, yang kira-kira banyak mudorotnya gitu. Kita bagi yang outdoor atau yang biasa-biasa aja lah gitu yang itu tujuannya kita menghibur gitu. Sekalian kita juga menampilkan karya-karya dari Warga Band. Intinya gitu. menyesuaikan aja ya mas. Betul ya. gitu. Karena kan kebanyakan dari anak-anak band biasanya rada gaul gitu ya. Rentan. Dengan hal-hal seperti rentan gitu. Jadi kita juga ya maaf dengan tanda tanya, kita juga punya orientasi yang lebih jauh lagi gitu. Jadi untuk acuan mungkin anak-anak band yang lain. Saya suka anak-anak band karena orang-orangnya soleh banget. Oh, Cakep-cakep lagi. pertama berei gitu. Maksudnya sakerei gitu. Bener, anak-anak Warga itu soleh. Soleh hamba tuh kudu ditium mas. Iya, itulah yang membuat saya sampai sekarang saat ini masih dengan anak-anak Warga Band gitu. Jadi memang udah kayak seperti sekeluarga semua. Maka studio ini juga gitu diprioritaskan memang untuk Warga Band. Semuanya untuk kegiatannya, dari mulai bikin musik, ngobrol, bikin konten, bikin kopi, bahkan itu tersedia juga tempat tidur gitu. Jadi begitu lelah mereka tidak balik ke apartemen, langsung aja tidur di sini. Jadi udah semuanya gitu. Kalau kita bikin ngedit film untuk green screen juga di belakang ini udah ada ini gitu. Jadi multi mau gaya Spider-Man ya. gitu, nempel-nempel bisa. Ini multifungsi aja gitu. Yang keduanya anak-anak semangat Warga Band tuh acungin jempol. Personil Warga Band tuh satu personil dengan personil lagi tuh sangat-sangat jauh ya. Dari base camp sini kita ke Pak Teguh nih contohnya. Itu hampir perjalanan 4 jam guys. 4 jam itu pakai motor. Kebayang nggak gitu? Kalau kita bawa
keyboard Kronos yang bisa paling sih Mas 2,5 jam bisa, Iya. tapi gaya Valentino Rossi. Oh iya bisa, itu. gitu. Jadi sistem JPRS Iya. gaspol rem saeutik gitu. Gitu. Ya kan kebayang gitu kalau kita mau ngumpul kayak Pak Teguh ini jauh banget di daerah sono gitu di benua Subang itu gitu. Tiap hari gitu, tiap malam gitu. Kemarin kan suka-suka ada kegiatan juga, kebetulan Pak Teguh juga di dunia pendidikan gitu. Ngajar juga kan di kampus di Iya, Bandung ya. ngajar juga di Bandung di kampus ISBI gitu. Kalau yang mau kuliah-kuliah ke musik itu daftar aja. Dan dosennya baik banget itu. Tanya aja Pak Teguh Gumilar Channel gitu. Pasti kenal Bisa gitu. lah. Kalau nggak keterima ke situ, panggil saya nanti saya yang daftarin. Baik, gaul si dosennya gaul dosennya kayak ABG. Kalau berjalan sendiri aja pasti disuitin tuh sama anak-anak mahasiswanya juga. Iya, keduanya memang baik-baik semua, alhamdulillah gitu ya. Gitu ya, kita sekarang ini sedang kerjasama dengan production dari Malaysia ya, dengan JAV gitu ya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih kita berjalan dan rencana ada rencana kita untuk single kedua gitu. Siap. Gitu. Nah, untuk saat ini memang kita perlu beberapa perubahan mungkin ya, karena kita memang di samping kita lagi kena COVID. Iya. Gitu. Kita juga perlu beberapa triks gitu konsepnya iya ini seperti betul, apa gitu. gitu kan. Kita harus mungkin lebih sering upload karya kita gitu. Nah, kita juga nanti akan bincang nih sama prosedur kita gitu. Mudah-mudahan ada ini konsep baru nih. Iya gitu. Jadi direncanakan. jangan stucknya jangan terlalu lama mungkin, karena penghasilan dari anak band mungkin dari situ juga sekarang ini gitu. Terus kita juga kontrak dengan ada kontrak digital kan seperti itu. Selain saya Mas, apalagi siapa lagi ya personilnya tuh? Iya, ada satu lagi tuh yang si bungsu, Kemal Fasha, drummer. Jauh atau lebih jauh lagi tuh. Tepatnya di Cianjur. Wih, kalau di Cianjur daerahnya endah sekali gitu ya. Dia kadang gini Mas, Cianjur ke Subang, ke Bandung nah, gitu Mas. gitu itu ya. Kemal itu kayak Valentino Rossi ini, motornya juga itu Valentino Rossi itu dulu gitu. Jadi memang keren bukan. Nah, terus satu lagi gitaris kita Ryu ya, sama juga Saul. Ini kalau perjalanannya dari kita mungkin bisa 2 jam juga gitu. Di itu ya Mas, di Ciwidey, daerah objek wisata di sana gitu. Nah, kalau itu kalau iya gitu. Jadi sinyal juga nggak ada di sana. Iyalah jadi ya gitulah. Kita sebenarnya mengedepankan kebersamaan ya gitu. Kalau ngelihat kita egois satu sama lain gitu, kelihatannya tidak seimbang. Cuma kayak Pak Teguh sendiri dengan latar belakangnya masih bisa gaul sama kita. Yang di Bandung ini cuma gitaris sama vokalis. Nah, vokalis sama basisnya ya, gitu. Ogawa gitu. Walaupun tetap beda ya. Iya. Ininya beda daerahnya ya, gitu. Gitulah. Jadi kita mendapatkan unsur kekeluargaan di warga band ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini masih kita bersama gitu. Dan pada hakikatnya kita suka gitu ya. Karena suka terus apapun ya kita lakukan untuk bisa membantu warga band agar tetap eksis gitu aja. Karena kebetulan kita nih bikin studio kecil-kecilan kayak gini buat ya mereka lah gitu. Karena saya nggak bisa bikin musik, saya bikin lagu. Sama bikin nasi goreng. Nasi goreng sambal balado. Nah guys ya, kita warga band yang bersama Masis ini bukan semata-mata ikatan personil dengan manajer, tapi udah ikatan saudara pokoknya nama. Tidak pokoknya nama udah kieu bukan nama cantel. Bukan nama. Iya, betul banget lah. Kita juga satu sama lain sama keluarga personil juga deket gitu, dengan vokalisnya deket, ayahandanya Pak Teguh sama Ryu juga. Jadi memang kalau ada kita punya waktu gitu, kadang kita untuk urusan musik kita kadang kita lupakan dulu sementara kita untuk ya silaturahim gitu. Udah anggap bener kayak yang saudara aja kita gitu, mah gitu. Iya. Jadi banget. Dari situlah gitu saya ngeliat juga materi dari warga band tuh bagus gitu. Dia selalu update gitu dengan jalur ada sentuhan Melayu gitu, tapi tidak melupakan karakter yang lainnya lagi tren begitu. Tetap gitu. Komersilnya tetap terutama ada otaknya juga di keyboardis ya gitu. Jadi kalau sekarang itu pangling ya, dulu rambutnya segini, kalau dari belakang saya panggil Mbak. Sekarang lebih pendek, lebih cool. Iya, karena kemarin habis
pelantikan ya sebagai abdi negara gitu. Jadi harus gitu. Besok mau dipanjangin lagi Iya, gitu. tenang. Kalau udah ngajar lagi gitu. Siap. Terus kemarin habis disumpah jabatan gitu. Masa sumpah jabatan pakai kacamata hitam sama rambut gondrong. Wah. Bon Jovi dong nanti. Gimana? Pernah lagi nyupir mau parkir cek tukang parkir teh. Neng, badai ke kanan atau ke kiri? Itu pengalamannya. Iya, Arek gitu. ngapak tepugu. Iya. Arek teu ngapak tepugu. Atau teh nu kitu lah. Terus memang kedewasaan ya anak-anak warga band ya sangat ya anak-anak saya rasakan lebih dewasa lah gitu dalam menyikapi suatu perbedaan gitu. Kadang anak-anak band itu kan saya lihat paling egois ya gitu. Kalau terlalu egois kadang gitu. Jadi alhamdulillah di warga bandnya ya itu mah wajar kalau menyatukan 5 kepala itu kan kadang tidak mudah gitu. Betul. Wajar lah. Tapi akhirnya kalau satu sama lain punya prinsip kita tetap care dengan yang lain, perbedaan itu akhirnya menjadikan suatu kekuatan buat warga band sendiri gitu. Siap. Dan kita juga alhamdulillah banyak teman-teman yang care sama warga band gitu. Alhamdulillah. Sama seperti Om Fuji Satriadi Ya, gitu. wah, Wah, totalitas membantu kita ya. Sound mixing, tukang Bahkan, mixing, iya, tukang mastering gitu. Bahkan sering tidur di studio ini demi mengerjakan Sering salto-salto di sini gitu kan. Jungkar balik gitu kan. dengan iya semua materi-materi warga band juga gitu iya. Iya, betul. Karena saya sendiri warga band itu kan pengen dibentuknya band karakter ya gitu. Jadi maaf tidak hampir semua lagu terus harus dimakan semua gitu karena pengen menyajikan sesuatu yang beda gitu. Gitu. Nah, ini Mas, benar. Ini yang terakhir Mas. Di masa pandemi ini nih kita sama-sama seniman ya Mas ya, yang bergaul dengan seni. Ini mungkin ada tips untuk kita tetap berkreasi di masa pandemi ini seperti apa? Seperti apa Mas? Ya sebenarnya sekarang waktunya gitu untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai seniman ya. Jangan terhalang sama pandemi dan Covid gitu. ini gitu karena, kan. Karena untuk saat ini kan ya kita bisa home studio kita di rumah gitu. Jadi intinya kita tetap terus berkarya gitu. Karena seniman itu identik dengan karya gitu. Betul. Sebesar apapun seniman tapi kalau karyanya mandek ya sudah berhenti gitu. Terus berkarya suatu saat pasti ada yang dapat gitu. Betul. Gitu. Banyak tuh teman-teman yang kita beli semangat gitu ya gitu. Walaupun di rumah ada waktu sempat terus aja eksistensi. Nah, kita juga pengen untuk saat ini untuk ke depan gitu. Dengan dalam durasi kerja sama sekarang itu pengen lebih intens. Artinya kalau kita nanti ada yang dari label atau yang punya kita sendiri gitu, kita mau berkolaborasi gitu. Semua itu ditujukan untuk kemajuan kita bersama gitu, baik untuk labelnya ataupun buat personil band sendiri gitu. Betul. Nah, sedikit tambahan untuk berkarya ya Mas ya, berkarya seni atau dalam berkarya lagu, ya tentunya ketika berkarya fokus aja, jangan mikirin orang-orang yang sekiranya bisa menurunkan semangat pokoknya nggak apa-apa gitu, yang kayak gitu-gitu mah. Biasa itu mah dalam dunia musik begitu. Kalau kita belum berhasil dianggapnya kita gembel aja gitu. Gitu tapi saat kita di atas pokoknya mah terus biasa kita dianggap, kita dipuja-puja, terus kita diaku. Begitu udah. Itu mah dunia begitu. Jadi kita harus memaklumin aja. Kata Pak Guru juga begitu. Kata Pak Guru itu. Aku kan belajar itu dari Pak Guru gitu. Oke guys, itulah obrolan singkat bersama manajer ataupun ini mah kakakku lah ini namanya. Tapi jangan lupa juga ya, pantengin terus channel Jav Production, Teguh Gumilar channel, sama Warga Band Official. Ya, terus satu gitu. lagi Mas punya channel itu apa namanya? Mas Pro Official. Nama. Tapi beda musiknya gitu. Begitu ngeliat musiknya dibuka gitu. Dangdut suara gendang. Oke, pokoknya gitu. saling support aja ya sama gitu, teman-teman pencinta seni, pelaku seni apapun itu saling support aja. Lagi sekarang kan memang era dunia digital gini. Betul ya Mas sekali, ya. Udah berbeda gitu kan. gitu. Di masa-masa pandemi memang eranya udah digital. Ayo Kak, saling support aja. Makanya ya, dari grup Warga Band sendiri gitu, itu semua hampir bisa dikerjakan sendiri gitu. Dari mulai bikin materi, bikin aransemen musiknya gitu, bahkan video klipnya, bahkan aktivasi musiknya pun untuk market musiknya kita sendiri gitu. Jadi memang era keterbukaan digital sekarang itu ya kita harus
open ya. Betul. Jadi kita jangan menutup diri gitu. Begitu. Dan semua itu bisa kerjakan semua juga gitu. Teman-teman kalau mau share, mau apa, mau sharing sama itu, kontak aja langsung ke Panggersa Teguh Gumilar channel. Dia nanti bisa kasih masukan lah gitu. Dia juga ya bukan sembarangan untuk dunia musik gitu, dari musik tradisional sampai musik modern. Heureuy eta mah heureuy. Masih mah sok bercanda eta mah. Jangan dianggap bercanda itu tanya. Oh jam-jam sakieu. Oke guys, terima kasih. Nanti dilanjut di video selanjutnya. Oke, jangan lupa di support selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.